Pagi-pagi betul jalan-jalan ke pasar. Ini gara-gara tadi Kak Fian nggak bikin pantun ya. Terpaksa saya harus mengambil alih gitu ya. Pagi-pagi betul jalan-jalan ke pasar. Beli buah-buahan dan juga beli tomat. Saya ingat betul dulu kesasar oleh anugerah Tuhan sudah bertobat. Amin Bapak Ibu. Nah, sore menjelang petang pergi ke pasar. Nggak penting belinya, yang penting ajak bini. Sebuah sukacita yang besar, boleh melayaninya di pagi ini. Ya, sudah cukup Bapak Ibu ya, ini bukan stand up komedi. Wah, sukacita sekali, boleh diberi kesempatan untuk melayani tempat ini. Gereja di mana saya beribadah mulai dari remaja, pemuda, profesi, menikah, punya anak 3, sampai kepada babak baru dalam kehidupan saya ketika saya boleh memutuskan untuk belajar di STT dan mimbar gereja selalu terbuka, gereja tempat saya bertumbuh. Wah, ini sebuah sukacita, sebuah kasih karunia yang boleh saya rasakan. Dan pas sekali ya Bapak Ibu, ini akhir bulan, tapi akhir bulan yang menyenangkan. Sebentar lagi Bapak Ibu akan terima THR, kalau saya pusing harus kasih THR Bapak Ibu ya. Tapi bersyukur bisa liburan habis ini ya. Itu pusing yang kedua, harus siapkan tanda untuk liburan. Tapi kita bersuka cita Bapak Ibu. Oke, ada sukacita amin? Nah, kasih sarangi seperti biasa. Ini adalah kasih Bapak Ibu ya, sarangi. Kalau ini adalah bukti kasih, Bapak Ibu mau yang mana? Ya? Mau yang ini? Ibu-ibu biasanya langsung mau buktinya saja. Itu susah ya. Baik Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah the new comment. Ya, bisa ditampilkan. Ya, ini kalau diterjemahkan komentar yang baru. Bukan Bapak Ibu ya, ini adalah perintah yang baru. Tadi ayat bacaannya sudah dibacakan. Saya izin, saya akan membawakannya seaplikatif mungkin. Mencoba metode sedekat mungkin dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita boleh belajar, boleh mengaplikasikannya. Saya berpikir Bapak Ibu, saya sudah umur 36, sekurangnya saya merayakan Paskah sudah 20 kali lebih mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu lebih. Kemudian saya bergumul, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa sih bedanya saya merayakan Paskah tahun ini dengan saya merayakan Paskah tahun sebelumnya. Apa sih yang menjadi bedanya dalam hidup saya. Dan ternyata ketika itu saya tanyakan ke dalam hidup saya sendiri, butuh bergumul Bapak Ibu untuk menjawab. Enggak tahu kalau Bapak Ibu boleh saya tanyakan, kira-kira apa sih bedanya Bapak Ibu merayakan Paskah tahun ini, hari ini persis, dengan tahun kemarin, apa bedanya? Oh bedanya kalau tahun kemarin seragamnya marun, kalau tahun ini pastel. Oh bedanya Pak, kalau tahun kemarin ada nasi kuning, jadi ramah tamah kita, kalau tahun ini sudah kemarin, nah itu beda kan ya, bukan itu maksudnya. Tapi serius, kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Saya pikir kita juga butuh bergumul betul untuk menjawab hal itu ya. Bedanya apa sih? Nah, oleh sebab itu saya mencoba metode ini ya, agar kita bisa melakukan sehingga tahun depan ketika kita mengenang, merayakan Paskah lagi, kita boleh melihat, oh diri kita sudah berbeda karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tanpa buang waktu lagi, sudah saya buang, saya lanjutkan Bapak Ibu. Mari kita membaca nats bacaan kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yang ibu-ibu, ladies first ya, baca ayat yang 34, kemudian yang bapak-bapak ayat ke-35 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, Injil Yohanes pasal 13 ini dilatar belakangi, jika Bapak Ibu buka Alkitabnya ya, perikop sebelumnya itu diceritakan bagaimana Yudas itu pergi. Bahkan sebelumnya, Yesus itu mengundang murid-muridnya untuk mengajak makan, perjamuan begitu ya, kemudian Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan tiba-tiba Yesus memperingatkan Yudas dan Yudas pergi. Kok kebetulan kemarin firmannya di-share oleh Pak Castro di grup GKKA ya.
Kalau Bapak Ibu baca, wah itu bukan kebetulan Pak ya, itu karena kuasa Tuhan gitu ya. Nah setelah itu Tuhan mengatakan akan hal ini, pasal 13 ayat 34 sampai 35 tadi. Bapak Ibu saya akan mengawali dengan sebuah cerita, ada sebuah cerita tentang seorang bapak. Bapak ini punya 10 orang anak gitu ya, laki-laki semua karena istrinya sudah meninggal, jadi dia mengadopsi 10 orang anak. Suatu hari bapak ini hendak berpergian cukup jauh Bapak Ibu, kurang lebih 1 minggu. Kemudian bapak ini mengajak ke 10 anak ini untuk menaiki kamarnya di lantai 2. Nah setelah naik bapak ini menunjuk ke atas, bapak ini menunjuk begini ya, oh ini enggak keluar ya lasernya ya, menunjuk ke atas. Terus didapati bahwa ada plafon itu yang warnanya kuning Bapak Ibu. Nah, kalau plafonnya kuning berarti ada yang bocor, betul ya? Ada yang bocor. Bapak ini pesan kepada 10 anak ini, Bapak mau pergi, perintah Bapak adalah perbaiki genteng yang bocor. Singkat cerita Bapak ini pergi, kemudian anak yang paling bungsu, yaitu anak yang paling mengasihi bapaknya, dia bilang, wah Bapak mau pergi pulang 1 minggu lagi itu tepat waktu ulang tahun Bapak. Yuk kita bikin kejutan yuk. Wah anak-anak ini sepakat untuk membuat surprise buat bapaknya. Rumah itu dirapikan Bapak Ibu. Dinding-dinding yang kotor mereka cat, lantai-lantai keramik yang cuil mereka perbaiki. Semua mereka perbaiki sebisa mungkin. Karpet-karpet yang kotor mereka bersihkan. Tiba waktu bapak ini pulang, bapak ini terkejut melihat pagar depan pintunya sudah baru, pintu depan rumahnya sudah baru karena dipelitur. Senanglah hati bapak. Kemudian bapak ini turun dari mobilnya, anak-anak itu menyambut, selamat datang bapak, selamat ulang tahun. Wah semakin sukacita bapaknya ini Bapak Ibu. Kemudian dengan penuh sukacita masuk ke rumah, lihat semuanya tanpa baru, bertambah sukacita. Dengan penuh sukacita yang menggebu-gebu bapaknya ini naik ke lantai 2, membuka kamarnya, dan melihat atapnya. Dan yang terjadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah bukan kuning, tapi bolong. Plafonnya bolong. Berarti tidak diperbaiki. Genteng yang bocor tidak diperbaiki. Perintahnya apa Bapak Ibu? Perintahnya sederhana ya, memperbaiki genteng yang bocor. Yang dilakukan oleh anak-anaknya apa? Sesuatu yang lebih dari itu, spektakuler sebenarnya. Oh membersihkan ini itu, bekerja keras siang dan malam melakukan ini itu. Pertanyaan saya apakah Bapak itu senang Bapak Ibu? Apakah Bapak itu senang? Enggak senang ya, karena perintahnya tidak dilakukan. Perintahnya sederhana tapi tidak dilakukan. Malah mereka melakukan sesuatu yang spektakuler. Bapak Ibu setiap kita itu cenderung melakukan apa yang kita mau. Kita melakukan apa yang membuat hati kita senang. Kita melakukan sesuatu agar kita itu terlihat baik, good looking, terlihat wow, terlihat wah begitu karismatik, begitu luar biasa. Kita lupa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sederhana sekali sebenarnya perintahnya. Hanya saja kita yang salah menafsirkannya. Jika saya aplikasikan ke dalam kehidupan kita, ya mungkin kita menggebu-gebu dalam pelayanan kita hari lepas hari, pagi sampai malam mungkin di gereja, berdoa sana sini. Tapi begitu disuruh mengasihi, karena perintah Tuhan mengasihi ya, ibu kasih suamimu. Nanti dulu Pak, panjang totalannya. Kalau saya disuruh gini Pak, dia harus gini dulu. Nggak ada di perintah Tuhan begitu ya Bapak Ibu ya. Harus saling mengasihi, bukan karena dikasih tanda kasih ya, tapi memang harus saling mengasihi, mendahulu dalam kasih. Artinya adalah manusia sering melakukan hal itu Bapak Ibu. Cenderung melakukan apa yang mau, yang ia pikir hebat, sehingga ia lupa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dan itu bukan kesalahan kita sepenuhnya. Karena saya melihat juga manusia pertama itu juga melakukan hal itu, bukan? Kejadian 3 ayat 6 mencatat bahwa Hawa melakukan hal itu karena menurutnya baik untuk dimakan. Saya nggak mau mengintimidasi kaum Hawa ya, tapi ini kenyataan yang dicatat di dalam Alkitab ya. Dilihat menurut hatinya baik, sedap untuk dipandang, ia lupa sekali lagi akan perintah Bapa. Lupa semua boleh dimakan, tapi yang satu itu jangan dimakan.
Lupa Bapak Ibu, wah aku sudah mengusahakan Taman Eden, aku sudah memberi nama semua hewan, aku sudah bekerja di taman yang segini besar kok, masa makan buah ini aja nggak boleh, enak kelihatannya, kayak gitu ya, seringkali gitu ya, tawar-menawar dengan Tuhan. Dan akhirnya dosa masuk karena gagal melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu, hal ini disebut perintah baru karena sebenarnya sudah ada perintah yang lama. Kitab Imamat pasal 19 ayat 18 itu mencatat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan perintah yang baru itu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Aku itu hanya besar, berarti sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Standarnya beda Bapak Ibu. Kalau yang perintah yang lama, itu kita itu disuruh mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu standarnya. Kalau perintah yang baru standarnya adalah seperti Yesus telah mengasihi kita. Banyak penafsir yang berkata Yesus itu menyempurnakan dari perintah ini. Saya setuju. Ada juga penafsir yang berkata bahwa wah kelihatannya tidak mungkin kita bisa melakukan kasih seperti yang Yesus lakukan. Yesus itu kan maha sempurna, sedangkan kita tidak sempurna. Ini jelas nggak mungkin, jelas nggak bisa kita melakukan kasih itu. Tapi saya mendapatinya begini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh setuju atau tidak. Saya mendapatinya justru inilah jalan buat kita untuk kita boleh mengasihi. Karena kita ini makhluk visual, kita ini orang yang butuh melihat. Ketika Yesus sudah memperlihatkan, mempertunjukkan, mempertontonkan sebuah teladan kasih yang ia berikan, maka seharusnya ketika kita itu merasakan, ketika kasih Yesus itu boleh hadir di hati kita pun punya role model, kita pun punya sebuah gambar, sehingga kita boleh untuk mengasihi. Sepakat dengan saya Bapak Ibu ya? Contoh, sewaktu itu saya pernah pergi dengan bapak saya ya, belajar nyetir. Saya nggak boleh langsung bawa mobil, kamu lihat dulu saya nyetir bagaimana. Waktu itu masih mobil manual Bapak Ibu ya. Gigi 1 itu ke depan, gigi 2 itu ke belakang. Oh ya, ke tengah, yang 3 ke tengah, yang 4 ke tengah belakang ya. Yang 5 ke atas depan ya, kanan ya. Yang R ke kanan bawah. Nah, masih ingat. Saya lihat, setelah beberapa kali saya lihat, saya punya gambaran, saya punya role model, baru kemudian saya melakukannya. Apakah langsung bisa Bapak Ibu? Enggak langsung bisa, tapi at least saya melakukannya. Nah, hari demi hari saya pun bisa, hingga akhirnya saya pun atas anugerah Tuhan punya SIM, jangan ketawa. Atas anugerah Tuhan punya SIM ya. Akhirnya ya bisa sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi kita itu butuh sesuatu contoh, butuh role model, butuh hal yang untuk kita lihat sehingga kita bisa melakukannya. Gitu ya. Dan bicara masalah ini bahaya Bapak Ibu kalau saya tarik dalam kehidupan hari lepas hari. Saya punya kebiasaan pulang rumah itu cium istri saya. Peluk istri saya. Ternyata anak saya yang laki itu melihat kelakuan bapaknya. Dia di sekolah dipandanglah wanita yang mirip mamanya cantik. Dia peluk, dia cium. Haleluya. Padahal papanya enggak pernah ngasih contoh di sekolah Bapak Ibu ya. Anak itu visual ya, kita tuh manusia tuh begitu visual ya. Kita melihat, terekam, dan kita melakukannya. Dan saya pikir ini sebuah metode yang baik yang Tuhan mencoba berikan kepada kita. Kita boleh melihat kasih Tuhan, kita boleh tersentuh oleh kasih Tuhan, kita boleh merasakan oleh kasih Tuhan, dan sekarang kita dituntut untuk melakukannya. Itu adalah sebuah perintah baru. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, bagaimana sih kita itu bisa, bagaimana sih Yesus itu mengasihi kita? Bagaimana Yesus mengasihi kita? Penting ini untuk dibahas dulu, supaya kita sepakat. Jadi ketika kita mengerti bagaimana Yesus mengasihi kita, maka kita bisa melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita Bapak Ibu? Yang bisa jawab dapat THR dari Musa. Bagaimana Yesus mengasihi kita Bapak Ibu? Pak ini khotbah atau tebak-tebakan. Ya saya lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, ada banyak sebenarnya ya, saya mengambil 3 saja. Yang pertama yang saya ambil adalah Yesus mengasihi manusia itu dengan kasih yang rela berkorban. Ayat rujukannya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita
untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu, terkhusus untuk kasih Kristus, ia telah menyerahkan nyawanya. Saya itu merenung, saya itu bergumul. Betapa dalamnya kasih Kristus itu. Saya mendapati bukan hanya sekedar nyawa yang ia berikan, tapi keseluruhan dalam hidupnya ia berikan. Bapak Ibu, kalau ada sebuah statement yang berkata Tuhan membenci dosa, perhatikan ya, Tuhan membenci dosa dan mengasihi orang-orang yang berdosa. Menurut Bapak Ibu itu tepat atau tidak? Boleh ada jawaban? Tuhan membenci dosa dan mengasihi orang-orang, ya kita ini loh orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, yang berbuat dosa. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Enggak salah, enggak apa-apa. Tapi doktrin teologi yang benar menurut saya, Tuhan itu membenci dosa. Tuhan juga membenci manusia yang jatuh dan melakukan dosa. Oleh sebab itu Tuhan itu berulang kali berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Ia adalah yang maha kudus, ia adalah maha suci. Hal itu bertentangan ketika ia harus menerima dosa. Betul? Naturnya bertabrakan, begitu berlawanan. Tetapi di lain sisi ia juga adalah kasih Bapak Ibu. Ia adalah kasih. Ketika ia mendapati manusia berdosa, ia begitu membencinya. Ketika ia mendapati dosa itu mulai dihidupi oleh manusia, umat kesayangannya, ia begitu membencinya. Murkanya begitu bangkit. Tapi di lain sisi, ia tidak bisa mengkhianati kasihnya. Dalam hidupnya itu, dalam hatinya itu berkecambuk Bapak Ibu. Dalam hati Allah itu bergetar. Bagaimana ini? Perasaannya itu goncang ganjing. Saya begitu benci dosa, tapi saya begitu mengasihi mereka karena ia tidak bisa mengingkari kasihnya. Dan untuk itulah ia memilih untuk datang ke dalam dunia. Ia memilih untuk mengorbankan nyawanya agar kita tidak binasa, agar dosa kita boleh dihapuskan. Dan kita boleh berbalik kepada kasihnya. Boleh salah seorang membantu saya membacakan dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 8 sampai 9. Salah seorang yang sudah sarapan sehingga suaranya bisa menggetarkan hati setiap kita ya Bapak Ibu ya. Hosea pasal 11 ayat 8 sampai 9. Boleh ada yang membacakan? Jangan musuh daya ya, jangan. Enggak berani saya. Silakan yang lain Bapak Ibu jemaat. Belum ada yang sarapan kayaknya ya. Kalau gitu yang sudah menerima gaji ya silakan dibacakan dengan yang keras. Hosea, kitab Hosea itu dalam perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Pasal 11 ayat 8 sampai 9. Boleh dibacakan? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Lanjut ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Amin. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku tidak akan membinasakan mereka. Justru aku akan datang di tengah-tengah mereka. Kalau Bapak Ibu baca kelanjutannya, malah Tuhan sudah menubuatkan bahwa mereka akan berbalik kepadaku. Amin. Itulah kasih Tuhan. Bapak Ibu semoga bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Dia begitu benci karena naturnya seperti itu. Tapi di satu sisi ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar konsep itu bisa bertemu. Jadi kalau tanya kenapa sih Tuhan itu harus datang ke dalam dunia, kenapa sih Tuhan itu harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ini? Karena begitu besar kasihnya kepada setiap kita, tidak ada jawaban lain. Kita ini seharusnya mendapati murka Allah, tetapi di dalam murkanya tetap ada kasihnya. Jadi saya pikir jauh sebelum ia korbankan nyawanya Bapak Ibu, ia sudah berulang kali mengorbankan perasaannya. Salah satu contoh tadi yang dibaca oleh Pak Iwan. Hatinya berkecimpung. Kasihnya berbalik meronta.
Ia mengorbankan air matanya. Ia mengorbankan segalanya demi menyatakan kasihnya bagi Anda dan saya. Jadi kita jangan menafsirkan, berarti Pak kita harus mengasihi sesama kita sampai kita menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Bukan seperti itu tafsirannya. Tafsirannya adalah kita harus mengasihi sesama kita dengan mengorbankan segala perasaan, segala yang ada. Seringkali kalau kita disuruh mengasihi, kita itu selalu hitung-hitungan ya Bapak Ibu ya. Wah kalau saya disuruh mengasihi Muse, emang Muse buat apa sama saya? Gitu kan. Apa yang harus saya kasih dari Muse? Poin apa? Seringkali kita hitung-hitungan kan. Bahkan kita sudah menjudge, orang itu sudah nggak bisa dikasih, sudah berulang kali seperti itu. Seringkali selalu tertuju kepada orang itu, orang itu, orang itu. Padahal ketika kita itu mau melakukan kasih, kita itu yang diubahkan. Itu begitu berguna buat hidup kita. Itu begitu bermanfaat buat pertumbuhan kerohanian kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan itu, kita mau mengasihi walaupun sekalipun sangat sakit, sangat gak enak. Tapi kita melihat, bukankah dia juga sudah melakukannya untuk kita. Maka sekarang aku akan melakukannya untuk Tuhan. Seharusnya itu semangat yang kita terapkan Bapak Ibu. Bukan kita melihat kemudian kita sok benar, gak sudi Pak mengasihi. No. Saya pikir itu sebuah konsep yang salah. Kita mengasihi untuk diri kita sendiri. Diri kita mau taat melakukan perintah Tuhan. Saya mau mengasihi. Seburuk apapun suamimu, istrimu, anakmu. Tuhan sudah atur kok dalam sebuah keluarga. Dan ada rencana Tuhan di situ. Dan rencana itu akan terjadi begitu sempurna ketika kasih Tuhan itu boleh engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga itu. Kasih yang menyerahkan nyawanya. Kasih yang selalu berkorban. Yang kedua, bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus mengasihi kita dengan kasih yang nyata di dalam kebenaran. Kalau tadi ayat 16, sekarang ayat 18 Bapak Ibu. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, kasih itu harus dinyatakan di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Nggak bisa kita bilang mama I love you. Mau kerja bilang mama I love you. Siang-siang telepon mama lain, mama I love you. Sorenya telepon mama yang lain juga, mama I love you. Sing bener itu sing mana gitu kan. Nggak bener ini. Kasih itu harus dalam kebenaran. Contoh sederhana begini Bapak Ibu. Seumpama kita melihat bapak-bapak nih biasanya. Ada grup bapak-bapak, isinya biasanya rohani. Tiba-tiba diisi sesuatu yang rohana gitu ya. Artis bla bla bla, skandal, wah dikirim di grup. Terus bapak-bapak ini bingung, waduh ini grup bapak-bapak dikirim. Kalau bapak-bapak yang terima video itu gimana di WhatsApp? Dihapus? Dilihat dulu habis itu dihapus? Atau bagaimana? Ujilah aku Tuhan. Gitu ya. Kalau bapak-bapak mengasihi dalam kebenaran, nyatakan, bro ini grup bapak-bapak. Nggak usahlah share-share begini-begini. Nanti kalau istriku lihat bagaimana? Nanti kalau anakku lihat bagaimana? Dan orang lain lihat bagaimana? Ini suatu hal yang nggak benar. Tegur. Tapi di antara kita ya memilih diam saja daripada cari ribut. Maka pertanyaannya kita ini mengasihi atau tidak sih? Kalau kita melihat anak kita berjalan menuju tempat yang tidak seharusnya, Bapak Ibu tegur atau tidak? Hah? Tegur. Prinsipnya bukan untuk memarahi Bapak Ibu. Prinsipnya karena menyatakan kasih. Tegur, salah jalan kamu nak. Jangan disuruh negur, percuma Pak ditegur paling ya enggak didengar no, koyok bapak persis. Yang ketawa itu sering bilang gitu. Iya. Yang diem baru saja gitu tadi pagi. Jadi Bapak Ibu, kasih Tuhan itu harus dinyatakan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Saya mau katakan bahwa kasih Tuhan Yesus itu bukanlah kasih yang palsu Bapak Ibu.
Bukan kasih yang palsu ya, yang berujung pada kehancuran. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang nyata, yang berujung pada kebenaran. Kasihnya itu tulus, bukan bulus. Maksudnya, nyatakanlah kasih yang sejajar, yang beriringan dengan perbuatan kasih. Kalau kamu berani bilang, istriku aku mencintaimu, maka ya tiap bulan kasih ono ini. Betul ya? Kalau enggak terus gimana? Enggak selaras dalam perbuatannya. Mau makan apa? Anaknya sekolah apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bukan materialistis ya, tapi saya berusaha berbicara realistis dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya contoh satu bukti kasih. Kalau memang kau mengasihi istrimu, ya tetaplah setia. Ya sekalipun engkau pandang dia tidak sebagus yang di luaran, tidak seharum yang di luaran, enggak apa-apa. Bukankah waktu masa muda engkau begitu mengasihinya? Ya teruslah mengasihinya sampai ke masa tuanya. Nyatakan kasih yang tulus, bukan yang bulus gitu ya Bapak Ibu ya. Seringkali cowok-cowok itu menyatakan kasih yang bulus. Kalau lagi pacaran, baik banget ya. Setelah dapat yang dimaui, disia-siakan. Wah bulus. Hah? Masih ingat? Saya sama Pak Dwi itu satu pengalaman. Makanya tadi diawali di pantun saya sudah bilang kan Bapak Ibu ya. Dulu saya kesasar, sekarang bertobat. Saya sudah pasang kuda-kuda dulu tadi di depan. Jadi biar tidak dihakimi ya. Bapak Ibu ada sebuah cerita suatu hari teman saya lama nggak ketemu. Kita sama-sama di SMA, kuliah berpisah, datang ke rumah Bapak Ibu. Waktu itu saya nggak ada di rumah, ngirim makanan. Setelah itu telepon, kamu udah terima makanan dari saya ya? Iya sudah terima. Ingat nggak? Ingat. Kita lama nggak ketemu ya, oke ketemu ya. Kita ketemu. Ngobrol-ngobrol, wah seru sekali Bapak Ibu ngobrol-ngobrolnya. Terus dia kirim makanan lagi sampai 3-4 kali kalau nggak salah. Istri saya sampai bilang, temanmu ini baik sekali ya. Wah kirim makanan terus. Terus dia ngajak ketemu lagi untuk yang kedua kali, malam waktu itu. Kita ketemu yuk makan dimsum. Makan dimsum, sate babi, nah gandengannya ini saya nggak berani cerita Bapak Ibu ya. Pokoknya makan dimsum, sate babi dan minum, ini saya nggak berani cerita ya. Pokoknya minum itu. Ya sudah, setelah itu senang sekali pokoknya. Setelah begitu, bro pinjam uang dong. Berapa sekian? Nggak punya. Adanya segini aja. Masa nggak percaya sih? 1 bulan aja dibalikin. Ya udahlah dipinjemin. Dipinjemin, 3 bulan berlalu, saya baru ingat. Kalau dia tuh punya utang Bapak Ibu. Kalau lagi banyak uang, seringkali lupa. Kalau lagi seret, dicari uangku di mana ya gitu ya. Tak tagih nih, sekarang sudah seret ya. Saya telepon, dia jawab, loh saya ada utang ya. Dia bilang gitu ya. Lupa kalau sudah punya utang Bapak Ibu. Oh sepertinya baik, sampai istri saya tersentuh. 3-4 kali dikirimi makanan. Sepertinya baik sekali Bapak Ibu. Ujung-ujungnya pinjam 100, lebih ini banyak 100-nya ini yang dipinjam ini, lebih. Kisah akhirnya saya dikasih laptop, aduh, pinjam uang dikembalikan laptop Bapak Ibu, ya sudahlah enggak apa-apa, mengasihi ya. Yang ketiga, bagaimana Yesus mengasihi manusia? Yesus mengasihi manusia dengan kasih yang mengampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, saya pikir ini sesuatu ajaran yang sangat penting ketika kita itu dituntut untuk mengasihi dengan kasih yang mengampuni. Karena saya mendapati bahwa keduanya ini beriringan berjalanan Bapak Ibu. Ya, beriringan berjalanan. Jika engkau memang mengasihi, pasti dalam praktek engkau mengasihi, itu akan dituntut adanya sebuah pengampunan. Karena kasih itu salah satu pembuktiannya ya melalui pengampunan. Seberapa besar engkau bisa mengampuni, seberapa besar itulah engkau bisa mengasihi. Ditangkap ya maksud saya. Seberapa besar engkau mengampuni, seberapa besar itulah engkau mengasihi. Jadi jika engkau sering tidak mengampuni, maka itu akan selaras. Berarti engkau seringkali tidak mengasihi. Makanya dalam doa Bapa kami itu diajarkan bahwa ampunilah Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga. Mosok Bapak Ibu, mosok. Kalau waktu itu Bapak Ibu berdoa,
Bapa kami yang ada di surga, terpuji, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Marono terdengar suara dari surga. Mosok. Bapak Ibu jawab apa? Bapak Ibu jawab apa? Dagel Tuhan iki lapo aku tidak ngomong. Loh itu serius loh. Kita berdoa loh seperti itu ya kan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi seringkali kita berdoa itu kencang-kencang ketika disuruh mengampuni sebagai bukti mengasihi. Ya nanti dulu beda ceritanya, beda jalurnya. Yang buat beda itu Anda sendiri sebenarnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak ada bedanya. Itu ya. Jadi ketika kita mengasihi, ya kita harus mengampuni. Karena di dalam kasih Kristus itu selalu terdapat pengampunannya. Bahkan pengampunannya itu adalah dasar dari kasih. Kasih itu akan berangsur-angsur mati jika tanpa pengampunan Bapak Ibu. Kasih itu akan berangsur-angsur mati jika tanpa pengampunan. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya saya ini bentrok, ini enggak apa-apa ya jalan keluar ya. Enggak apa-apa ya. Misalnya saya bentrok dengan Pak Daya. Kemudian saya minta maaf sama Pak Daya. Ampuni saya Pak Daya. Diampuni? Diampuni. Besoknya bentrok lagi, minta maaf. Diampuni? Diampuni Pak? Hah? Haleluya diampuni. Besoknya bentrok lagi Pak, minta maaf. Diampuni. Oh, siapa yang ngomong wis diantemi? Saya tanya ke Bapak ini, diampuni Pak? Tetap diampuni, haleluya. Besoknya bentrok lagi. Diampuni Pak? Tetap diampuni. Betul tak Bu? Ibunya gemetar, amin. Mesti diantemi, enggak, bercanda ya. Seringkali kan begitu toh Bapak Ibu. Iya kan? Oh yang keempat kelima ya wis gak sepiro aku mau mengasihi. Ya kalau dulu sebelum bentrok saya setiap bulan tak kirimi bakso AKJ misalnya. Sekarang ya enggak. Wis cacat Pak, gak usah kate gitu ya. Kualitas kasihnya itu berkurang loh Bapak Ibu. Betul ya? Kualitas kasihnya itu berkurang. Terus lama-lama akan padam. Ya lama-lama Bapak Ibu enggak bisa mengampuni. Lah terus disuruh untuk mengasihi. Bisa nggak kira-kira? Bisa kalau sama yang lain yang belum punya cacat. Berarti perintahnya kudu diganti. Kasihilah sesamamu yang belum pernah menyakitimu seperti aku mengasihi kamu. Dosa Bapak Ibu lah ngubah isi Alkitab. Perintah Tuhan tidak seperti itu bukan? Bapak Ibu kalau mendefinisikan perintah itu bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau mendefinisikan perintah itu bagaimana? Apa arti perintah itu? Kewajiban ya. Kewajiban ya. Boleh ya. Perintah itu adalah kewajiban. Boleh ya kita definisikan seperti itu ya. Jadi ketika kita menerima perintah itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tapi yang unik, perintah Tuhan itu tidak berat. Berarti kita harus memaknai bahwa perintah itu tidak dilakukan dengan sebuah paksaan. Tetapi perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan sebuah ketulusan. Kerelaan, bukan sesuatu yang berat, bukan sebuah tekanan. Tapi Bapak Ibu harus melakukannya yang timbul dari dalam hatimu. Itu adalah definisi dari perintah Tuhan. Jadi artinya ketika Tuhan memberikan perintah kepadamu, itu sesuatu yang harus kamu lakukan, tetapi dengan sebuah ketulusan. Dengan sepenuh hati. Lah pertanyaannya kalau hati kita ini enggak beres, bagaimana kita itu bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan sepenuh hati? Yang ada itu kita melakukannya terpaksa. Terpaksa Pak saya melakukan perpuluhan ini, terpaksa. Terpaksa Pak saya mengampuni ini, terpaksa karena firman Tuhan yang suruh. Terpaksa Pak saya ke gereja, terpaksa begini karena disuruh orang tua saya ke gereja, ditarik istri saya ke gereja misalnya. Semuanya serba terpaksa dan Anda tertekan. Dan tiba di satu titik Anda akan murtad beneran karena Anda terpaksa. Harus Anda lakukan dengan sebuah ketulusan hati. Jadi kuncinya hatimu dibereskan dulu. Lah kalau di dalam hatimu ini isinya wah saya ada Pak Castro yang bersalah saya simpan di sini. Ada Pak Daya yang salah saya simpan di sini. Ada Bapak itu saya simpan di sini. Ada 10 saya simpan di sini. Lah terus tempat buat kasih itu di mana di hatimu itu? Apakah hatimu itu apartemen 40 lantai begitukah? Susah Bapak Ibu. Caranya ya ampuni. Satu persatu ampuni. Gak layak Pak. Sekali lagi ini bukan tentang layak gak layak.
Kita mengampuni pertama karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kedua, kita mengampuni karena ini memang perintah Tuhan untuk kita boleh mengampuni. Kita lakukan. Yang ketiga memang untuk kebaikan kita sendiri. Ketika kita mau mengampuni, percayalah Anda akan diperbarui. Percayalah Anda akan masuk ke dalam babak baru dalam pertumbuhan imanmu. Karena apa? Karena Anda melakukan firman Tuhan. Sederhana Bapak Ibu. Jadi siap mengampuni? Siap Bapak Ibu? Siap? Tanpa pelan. Siap Bapak Ibu? Mengampuni memang susah ya Bapak Ibu ya. Saya pun juga merasakannya, saya juga masih belajar. Ya kalau agak putih gampang diampuni. Apa sih ini? Next ya. Oke, Yohanes 3:16 Bapak Ibu. Itu gambaran, dikatakan karena begitu besar kasih Allah, diawali dengan kasih, dieksekusi dengan pengampunan. Kemarin Jumat ia mati, hari ini ia bangkit bukan? Betul? Diawali dengan kasih karena begitu besar kasihnya. Dan dinyatakan melalui pengampunan, karya penebusan. Sehingga kasih itu dikatakan kasih yang begitu sempurna. Nah itu yang dituntut Tuhan untuk kita boleh untuk mengasihi. Jadi Yohanes 13 ayat 34 tadi itu kalau ditinjau bahasa asingnya Bapak Ibu, kasih di sana itu kasih apa? Kasih Tuhan apa? Agape. Ya. Oke, sudah cukup Bapak Ibu ya. Satu lagi, Injil Matius 18 ayat 22 dan 35 itu berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Pertanyaan saya, berapa kali sih kita itu harus mengampuni? Berapa kali Bapak Ibu kita harus mengampuni? Tujuh kali, 70 kali 7 kali. Waduh hitung 499. Langsung beli ke toko buku, beli kertas 499. Dicatat ini. Wah Tuhan dilungan entek kotaku untuk mengampuni. Ini artinya kita tuh harus selalu mengampuni Bapak Ibu. Bukan angkanya, tapi harus selalu mengampuni. Ayat ke-35 itu menyeramkan Bapak Ibu. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap setiap kita apabila setiap kita tidak mengampuni saudaramu dengan apa? Dengan segenap hatimu. Kita dituntut untuk mengasihi dengan segenap hati kita. Kita juga tuntut untuk mengampuni dengan segenap hati kita. Baik, aplikasinya Bapak Ibu, langsung saja aplikasinya. Nyatakanlah kasih itu sekarang juga. Ini ada sebuah perkataan statement dari seorang yang bernama Mother Teresa Bapak Ibu. Dia bilang bahwa kelaparan terbesar itu bukan tidak punya makanan, pakaian atau rumah, tapi karena perasaan kesepian untuk tidak dikasihani. Dan saya melihat memang keluarga-keluarga Kristen sekarang sedang mengalami pergumulan yang ini. Itu terjadi nyata di dalam keluarga-keluarga Kristen. Banyak dari keluarga-keluarga Kristen itu yang merasakan kesepian. Banyak anak-anak Kristen yang merasakan, wah dia dibunuh di rumahnya sendiri. Dibunuh bukan berarti dibunuh secara jasmani, tapi dibunuh secara psikis dia dibunuh. Dia mencoba berbicara kepada orang tuanya, langsung dimarahi. Kamu tahu apa? Masih kecil. Nggak usah banyak omong. Papa mau tanya ini, papa repot nak, nanti saja ya. Jadi dia merasa tidak mendapatkan kasih itu di dalam keluarganya. Bapak Ibu, ini kisah nyata, saya pernah melayani sebuah gereja di Manyar Bapak Ibu. Manyar Surabaya sini ya, Jalan Manyar. Itu ada perkumpulan anak-anak pang. Ketika saya layani di sana, itu ada anak teman saya. Jadi teman saya memang tua-tua Bapak Ibu. Anaknya ada di sana, saya kaget setelah saya pelayanan saya ajak bicara. Kamu kenapa ada di sini? Karena saya merasa orang tuanya mampu. Rumahnya cukup baik, mobilnya 2, ya lebih dari mampu lah. Anak ini menjawab dengan sederhana. Di komunitas pang ini saya menemukan kasih Pak. Saya makan, saya tidur, saya mandi, saya pergi kemana-mana. Ya saya lakukan bersama-sama. Kita ngobrol dulu, kita kemana ini, kita makan apa ini. Karena memang terlantar di jalanan. Semua mereka lakukan bersama-sama. Sehingga dia itu merasakan, mendapatkan, oh ini loh keluarga, oh ini loh kasih.
Kita lakukan bersama-sama. Dia boleh bicara, dihargai, didengarkan, diorangkan. Sekalipun kehidupan, kualitas kehidupannya seperti itu. Tapi dia merasakan kasih. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Apakah di keluarga kita, anak kita itu sudah merasakan bahwa saya sebagai orang tua sudah menghadirkan kasih bagi anak kita. Sehingga kelak anak kita juga boleh menghadirkan kasih Tuhan di dalam cucu kita. Sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Bukan hanya direnungkan Bapak Ibu, dilakukan. Nah kalau anak berangkat sekolah pamit, mama papa saya ke sekolah ya. Sekolah, mama lagi bertengkar ya, jangan ganggu. Siang anaknya pulang sekolah, mama aku pulang. Sudah pulang makan Lanjut bertengkar, bla 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 bla. Belum selesai bertengkarnya dari pagi sampai siang. Terus anaknya berangkat les, pulang les sore menjelang petang. Aku pulang, ya cepet makan. Masih bertengkar orang tuanya. Mau tidur masih bertengkar. Pagi, siang, sore, malam bertengkar orang tuanya di rumah. Nah kira-kira anaknya ini gimana Bapak Ibu besok besarnya? Podo, sama, idem. Waktu menikah ya begitu. Lah gantian Bapak Ibu yang berkunjung mau melihat cucu, seneng hati Bapak Ibu. Wah semangat mau lihat cucu rek. Masuk ke rumah anak Bapak Ibu. Nah mama papa datang. Ya wis mah main sama cucu. Anakmu lagi bertengkar sama suaminya. Nah papa mama pulang. Ya pulang mah lagi bertengkar. Apa yang Anda rasakan? Gak enak. Betul, gak enak. Ayo kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Ketika memang perintah Tuhan datang untuk kita mengasihi sesama, kita harus bertanggung jawab. Sebenarnya kalau digali, ini relate dengan Ulangan pasal 6 yang kapal lalu sudah dibawa ya. Ya, ajarkanlah kepada anakmu, kasihilah Tuhan itu. Ini harus kita ajarkan, kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan di dalam keluarga kita. Sehingga anak itu tidak merasa kosong. Sehingga istri itu tidak merasa kosong akan kasih dari suami. Suami tidak merasa kosong akan kasih dari istri. Orang tua tidak merasa kosong akan kasih dari anak. Kita harus mengasihi dari mana Bapak Ibu? Kita harus menyatakan kasih dari rumah, dari keluarga sederhana. Ayo ngomong sama kanan kirinya ya Bapak Ibu ya. Kita nyatakan kasih dari keluarga kita. Ya ngomong, kita nyatakan kasih dari keluarga kita. Pak, nyatakan kasih dari keluarga kita ya Pak. Bukan keluarga tetangga ya Pak. Nyatakan kasih dari keluarga kita. Jangan nyatakan kasih ke keluarganya musuh daya terus. Keluarga kita gimana nasibnya gitu ya misalnya ya. Nyatakanlah kasih itu mulai dari keluargamu, dari rumahmu Bapak Ibu. Orang yang pertama-tama harus merasakan kasih seorang bapak itu adalah anaknya, istrinya. Itu loh. Jangan istri tetangganya Pak, atau anak tetangganya Pak. Tapi adalah istrimu sendiri, anakmu sendiri. Nyatakan kasih itu sebesar-besarnya. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tadi sudah kita paparkan dulu Bapak Ibu. Kasih yang asli, kasih yang benar. Standarnya adalah kasih Yesus, bukan kasih yang palsu. Karena yang benar dan yang palsu itu mirip Bapak Ibu ya. Mirip, benar-benar mirip. Jadi kita benar-benar harus menyatakan kasih yang asli, kasih yang benar. Nyatakan kasih itu. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Amin. Bisa? Siap ya untuk mengasihi ya? Mari kita meresponi kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kematiannya itu dengan mengasihi. Ia menyelamatkan kita, ia mengubah status hidup kita karena ia mengasihi kita. Bapak Ibu, suatu hari ada cerita seorang bapak-bapak ini rajin, saya mungkin sudah pernah cerita ya di gereja ini ya, rajin pelayanan Bapak Ibu, ibadah jam 8, jam 7 sudah datang, bersihkan gereja, bersihkan tata-tata kursi dan lain sebagainya. Setelah itu dia berdiri paling depan pintu menyambut jemaat masuk. Wah setelah jemaat masuk disalami satu persatu, luar biasa. Bapak ini pelayanannya luar biasa. Setelah itu ia memakai tangannya memuji Tuhan, memakai tangannya untuk memberikan persembahan, membaca kitab suci. Wah setelah selesai
ibadah, menyapa kembali setiap Bapak Ibu jemaat. Kemudian dia membersihkan gereja lagi, menata kursi lagi. Pulanglah dia karena lapar Bapak ini. Wah di jalan, di blayer orang, nggak sengaja ke blayer. Wow, tangan yang dipakai untuk persembahan memuji Tuhan tuh, masuk salami gini, berubah jadi gini Bapak Ibu. Ngajar di blayer. Ini Bapak Ibu. Sampai ke rumah, perutnya lapar, panggil istrinya, Mama, lapar Ma, ada makanan. Maaf ya Pak, ini anaknya rewel, Mama belum masak. Kamu tuh gak tahu orang lapar, puak. Mulutnya dibuat puji Tuhan tadi Bapak Ibu, ya kan? Tangannya dibuat untuk bekerja buat Tuhan. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Lupa. Mulutnya sudah kehilangan jalur, tangannya juga sudah kehilangan jalur. Dan itu nyata, terjadi, dekat. Kita mungkin pernah mengalaminya. Dan saya pikir itu sebuah contoh yang tidak baik Bapak Ibu. Yang harus kita nyatakan itu kasih yang asli. Jangan terlihat di gereja begitu mengasihi, tapi di rumah sebaliknya. Nyatakanlah apa yang ada di gereja, nyatakanlah apa yang ada di rumah. Itu harus sejajar, harus sama. Kemudian aplikasi yang kedua Bapak Ibu, lepaskan pengampunan itu sekarang juga. Pengampunan yang tidak segera dilepaskan itu akan menghasilkan kepahitan. Kepahitan itu jika kita pelihara, itu akan membunuh kasih yang telah tercurah di dalam hatimu. Jika yang ada di dalam hati kita itu hanyalah kepahitan, kita itu tidak akan pernah bisa mengasihi Bapak Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi pada saat kita menyatakan kasih, pasti dituntut beriringan kita untuk melepaskan pengampunan. Oleh sebab itu kita juga harus melepaskannya sekarang juga. Gitu ya. Gak mampu Pak, iya. Tapi dengan kekuatan Tuhan kita harus mampu. Makanya perintah Tuhan itu luar biasa, seperti aku telah mengasihi kamu. Kata kuncinya adalah di aku itu, di Tuhan itu. Kita sadar kita itu terbatas, tetapi kita bisa melakukan yang tak terbatas itu ketika kita berpaut kepada Tuhan. Jadi pertama-tama bereskanlah hidupmu, undanglah Tuhan masuk ke dalam hatimu, biar engkau merasakan kasih Tuhan itu. Saya yakin, saya percaya, kita akan mampu untuk menghadirkan kasih Tuhan. Kita akan mampu untuk mengampuni dengan Tuhan mengampuni. Ya, saya langsung saja Bapak Ibu, saya skip. Ya, mengasihi dan mengampuni adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Kasih dan pengampunan adalah satu paket lengkap. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bisa mengasihi bila Anda tidak bisa mengampuni. Saya masih ada waktu ya, saya mau berikan ilustrasi Bapak Ibu tentang mengampuni. Saya boleh minta 2 orang pria yang cukup kuat untuk maju ke depan. Ada? Ya, ada anak muda, mungkin anak muda yang cukup kuat, bantu saya ya. Pak Oda ini masih cukup kuat. Pak, silakan maju Pak, saya mau kasih ilustrasi Pak. Sama siapa ya satunya ya, ini nih pemain Rama, pemain gitar, sini bro. Ya, saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu tentang pengampunan. Silakan Pak Oda di sini, yang Pak Rama di sini. Bisa push up Pak, olahraga sedikit ya. Bisa push up ya. Coba sekali push up. Coba sekali push up. Satu aja, hitungan satu aja. Bisa. Ini bisa, sudah berdiri Pak, satu aja. Kita awalnya itu seperti ini Bapak Ibu. Desain diciptakan Tuhan tuh hati kita tuh begitu bersih. Kuat. Push up kuat. Kemudian Pak Oda ini bertengkar dengan siapa ini namanya? Sapna ya. Sapna silakan maju ke depan sini. Sini Sapna. Bertengkar sama Sapna. Terus gak diampuni, kepahitan. Pak, posisi pusap lagi Pak. Sapna bisa duduk sini Sapna. Karena dia menyimpan kepahitan sama kamu. Sapna duduk di sini. Kuat ya Pak ya. Duduk silakan yang misi. Coba Pak, pusap Pak. Angkat Pak. Masih kuat. Berdiri Pak. Satu kepahitan masih biasa-biasa saja dia Bapak Ibu. Terus dia kepahitan sama penginjil Vian. Sini penginjil Vian maju, salahnya ketawa, sini maju. Disimpan Bapak Ibu kepahitannya juga sama Pak Oda. Pak posisi pusat lagi Pak. Sapna, Kak Vian duduk sini. Berduduk sini. Permisi ya Pak ya. Iya nanti saya kasih nasi 2 bungkus ya Pak ya. Silakan Pak pusat Pak, kuat Pak. Gue cocok terus. Berat ya Pak ya. Ini loh Bapak Ibu, berat bukan?
Nah, kalau ini Rama wenteng, pusat terus. Ya kan? Awalnya bisa imbang, tapi kelama-kelamaan Pak Oda nggak mampu. Rama masih mampu, harus yang kerjain dia ya Pak ya, maaf nggak apa-apa. Ini adalah ilustrasi, bayangkan penginjil Vian dan Sapna ini nggak terlihat, ada di hatimu. Engkau menyimpan bangkai itu, engkau menyimpan kesalahan orang itu. Wah terus kamu tuh ke gereja, nyanyi-nyanyi puji Tuhan, bebanmu tuh cik berat gitu loh. Nggak masuk, bawa diri sendiri aja berat. Beban ekonomi sudah berat, semuanya berat, nggak masuk Bapak Ibu. Lepaskan. Sekarang Pak, Sapna dilepaskan, penginjil Vian dilepaskan. Boleh pusap sekali lagi? Coba lihat. 1, 2, 3. Kuat. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan ya. Nanti saya kasih bonus Pak. Silakan duduk. Kuat Bapak Ibu. Mampu kan? Caranya seperti itu. Iya beban dilepas. Bukan istri Pak yang dilepas. Beban yang dilepas. Pengampunan itu harus dilepaskan. Kasihnya harus dinyatakan. Amin. Bisa Bapak Ibu? Pak Oda nanti saya ajak makan Pak Oda, janji. Apakah orang Kristen sanggup atau bisa untuk mengampuni Bapak Ibu? Apa jawabannya? Seorang Kristen itu tidak sanggup untuk tidak mengampuni. Tidak sanggup untuk tidak mengampuni. Ketika dia melihat jalan yang ditempuh oleh Kristus. Tuhan, aku gak sanggup mengampuni Tuhan. Tiba-tiba dia melihat bagaimana Tuhan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, disiksa, dicambuk buat kita, hanya untuk mengampuni kita. Siapa sih saya ini? Di situ akan ada kekuatan jika engkau memandang salib Yesus ini, maka engkau pasti akan bisa mengampuni. Kalau Anda masih susah untuk mengampuni, masih susah untuk mengasihi, saya kasih waktu, silakan engkau pandang baik-baik. Silakan engkau pandang baik-baik pribadi ini Bapak Ibu. Dan engkau renungkan, Jumat kemarin dia meninggal. Dia dari surga turun ke dalam dunia. Jumat kemarin dia turun lagi ke dalam jurang kematian yang paling dalam. Untuk menebus dosa Anda dan saya. Dan sebelum ia disalib, ia berpesan kepada muridnya. Ia memberikan perintah baru kepada muridnya. Yaitu supaya kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jangan lupa ayat selanjutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling ada di sini yang bukan murid Tuhan. Yang merasa di sini murid Tuhan boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Berarti siap melakukan perintah Tuhan. Tuhan memberkati.